Selamat pagi, perkenalkan nama saya Esther Hanaya dengan NIM 40121111052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa di dalam hukum laut internasional, yang dimana dalam UNCLOS 1982 memberikan banyak opsi kepada para pihak yang bersengketa di laut, memberikan banyak jalan bagi para pihak dalam sengketa antar negara sesuai dengan aspek material dan formil yang di laut. Tujuan daripada ini untuk melindungi hak-hak negara di wilayah lautnya. Dalam opsi ini tercakup dalam pasal 279 hingga 299 UNCLOS 1982, yang dimana mencakup International Tribunal for the Law of the Sea, International Court of Justice, Arbitration, Special Arbitration, dan Conciliation. Di sini kita juga membahas tentang yurisdiksi, di mana setiap pengadilan mempunyai yurisdiksi masing-masing atas setiap sengketa yang menerapkan penerapan konvensi, yang dimana adanya perjanjian untuk internasional. Di sini saya akan membahas tentang conciliation yang diatur dalam Annex 5 Section 1 UNCLOS 19 and 82. Komisi konsiliasi terdiri dari 5 anggota, yang dimana berisi persetujuan yang dicapai, yang gagal, dan kesimpulan dari rekomendasi. Serta laporan ini diberikan dalam waktu 12 bulan dan tidak mengikat. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dengan keputusan mengikat, yang dimana terdapat dalam pasal 287 UNCLOS 1982 mencakup mengenai International Tribunal for the Law of the Sea, dan yang kedua International Court of Justice, dan yang ketiga Arbitral Tribunal, dan yang keempat Special Arbitral Tribunal. Yang dimana selanjutnya dari Professional Measure, yang dimana mahkamah dapat mengambil keputusan sementara sambil menunggu keputusan akhir. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai International Tribunal for the Law of the Sea, yang dimana diatur dalam Annex UNCLOS yang ke-6, yang dimana membentuk dan harus berfungsi sesuai dengan konvensi atau statua, dan yang dimana juga mahkamah berkedudukan di Hamburg, Jerman. Mahkamah dapat bersidang di tempat lain bila dianggap perlu. Jumlah anggota 21 orang yang independen, dan yang selanjutnya masa kerja anggota 9 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dan berikutnya quorum meliputi 11 orang untuk membentuk mahkamah, dan yang terakhir special chamber dapat dibentuk untuk masalah khusus. Dan selanjutnya akan membahas tentang arbitral tribunal, yang dimana tertulis dalam Annex 7 UNCLOS, yang dimana ini terdiri dari 5 anggota, masing-masing memiliki 1 orang dan memilih 1 untuk menjadi ketua dalam lembaga tersebut, dan diwajibkan untuk memberikan segala macam informasi dan fasilitas yang diperlukan untuk pihak yang bersengketa. Dan yang keempat, keputusan arbitrase diambil dengan suara terbanyak, bersifat final kecuali disepakati lainnya. Dan yang terakhir, bagi negara badan lain selain negara, arbitrase diperuntukkan. Dan yang terakhir, Special Arbitral Tribunal, yang dimana tertulis dalam Annex ke-8 UNCLOS 1982, dan dimana hanya menyangkut masalah perikanan, perlindungan, dan pemeliharaan, lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, navigasi. Dan yang terakhir, Special Arbitral Tribunal, yang dimana tertulis dalam Annex 8 UNCLOS 1982, yang dimana hanya mencakup mengenai perikanan, perlindungan, dan pemeliharaan, lingkungan laut, riset ilmiah kelautan, navigasi, termasuk pencemaran dari kapal dan dumping.
Arbitrase khusus terdiri dari 5 orang anggota, masing-masing pihak memiliki 2 orang, seorang dari pihak ketiga. Dan yang terakhir, rekomendasi arbitrase khusus tidak mengikat tetapi dapat menjadi dasar peninjauan dari dalam masalah atau akar permasalahan. Dan di sini ada batasan dan pengecualian, yang dimana batasan ini tertulis dalam section 2 bab 8 pasal 297 Unclos 1982, dan dalam pengecualian dalam pasal 298 Unclos 1982. Saya akan menjawab pertanyaan yang dimana jawabannya ialah penyelesaian sengketa pada tanggal 22 Januari 2013, di mana BCA mengeluarkan putusan yang berkaitan sengketa dan menuntut negara Filipina. Secara tidak langsung, hal ini memperjelas status hukum setiap wilayah perairan LCS. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.